فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, para bapak dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah lampau pembahasan kita untuk seri pertama sebaik-baik amalan setelah amalan wajib. Sebaik-baik amalan setelah amalan wajib yang ketika itu kita sebutkan sesuai dengan bagaimana Syekhul Islam rahimahullah menyebutkannya, bahwasanya sebaik-baik amalan setelah amalan wajib itu relatif, tergantung dengan kemampuan manusia dan munasabah, kesesuaian waktu mereka, karena kemampuan serta kondisi dan waktu manusia itu berbeda-beda, kesempatan manusia itu berbeda-beda. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya disepakati oleh semua orang akan mampunya hal tersebut. Seperti ada cantik yang sifatnya mutlak, maksudnya semua orang sepakat itu cantik, ya Pak ya. Ada cantik yang relatif, tergantung dengan masing-masing selera. Begitu juga dengan jelek ya. Ada yang jelek relatif dan biasanya sih yang mutlak yang ada ya. Ya, pun begitu dengan ganteng. Ada ganteng yang semua orang sepakat ini ganteng. Ada ganteng yang tadinya gak ganteng, tetapi karena rasa sayang jadi kelihatan ganteng. Tadinya gak ganteng, buruk rupa, tapi karena ngasih duit jadi ganteng. Bisa jadi, ya. Jadi indikatornya dan faktornya mendukung kadang-kadang. Begitu pula dengan amalan. Ada yang semua sepakat bisa melakukannya sebenarnya. Tapi ada juga amalan-amalan yang sebagian orang doang yang bisa melakukannya, sebagiannya tidak atau belum bisa saat ini karena waktu dan kesempatan belum ada. Yaitu zikir kepada Allah. Yang mana tidak ada uzur, semua manusia itu bisa. Tidak ada alasan bahwa saya dirinya tidak mampu, tidak ada alasan bahwa saya dirinya tidak ada waktu untuk zikir. Tidak boleh, tidak bisa, tidak mungkin. Pasti punya waktu dan bahkan bisa seluruh waktunya itu dimanfaatkan untuk berzikir. Kemudian paling minimalnya zikir, minimal apa kata beliau, yaitu melazimkan zikir yang terwiridkan dari Nabi SAW, seperti zikir-zikir muaqqatah yang dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu di pagi dan petang, zikir pagi dan sore. Juga ketika zikir mau tidur, zikir bangun tidur, zikir-zikir setelah sholat. Kemudian juga ada zikir-zikir yang terikat terhadap perbuatan tertentu, seperti zikir sebelum makan dan setelah makan, minum dan setelah minum, zikir ketika memakai
pakaian, zikir ketika jima', zikir ketika masuk masjid, zikir ketika masuk atau mau masuk WC dan keluar darinya, zikir ketika turun hujan dan atau mendengar petir. Ya. Dan juga minimal seseorang silahkan dia melakukan zikir secara mutlak. Yaitu zikir dan kondisi apapun. Dia pengen baca la ilaha illallah, silahkan. Baca kalimat al-baqiyat as-salihat yang kita telah bahas. La ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, silahkan. Itu lebih afdal kalau menjama' semuanya. Ini zikir mutlak, silahkan kapan aja. Selama tidak dizahirkan di tempat-tempat yang najis atau tempat buka aurat seperti kamar mandi atau WC. Maka kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, thumma ya'lamu anna kullama takallama bihi al-lisanu wa tasawwarahu al-qalbu mimma yuqarribu ila Allah min ta'allumi ilmin wa ta'limihi wa amrin bima'rufin wa nahyin 'anil munkar fa huwa min dzikrillah. Kemudian hendaknya dia ini, hamba ini, itu kita mengilmui betul-betul bahwasanya segala yang diucapkan dengan lisan dan segala yang digambarkan dengan qalbu dari apa yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kalimat-kalimat di lisan dan niatan-niatan atau gambaran di kalbu yang mana keduanya itu merupakan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin enggak? Mungkin. Seseorang dengan lisannya dia mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan zikir, nanti ada sebutannya, dan dengan ilmu yang ada di kalbu yang dia gerakkan dan dia manfaatkan dengan kalbunya, itu mendekatkan diri kepada Allah. Min ta'allumi ilmin wa ta'limih. Di antaranya mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Mempelajari ilmu dan mengajarkannya, ini biasanya butuh apa? Butuh lisan yang berbicara. Baik mempelajari, bahkan kadang butuh lisan yang berbicara, kadang-kadang. Atau minimal qalbu itu butuh. Dalam belajar perlu qalbu. Orang kalau misal belajar, qalbunya enggak hadir, ya enggak masuk. Maksudnya enggak masuk ke qalbu hatinya, walaupun orangnya masuk ke masjid atau masuk ke kelas. Kemudian ta'lim. Lah ini lebih tinggi lagi derajatnya. Setelah dia berilmu, beramal, maka dia ta'lim, mengajarkan, baik mengajarkan anak sendiri maupun mengajarkan anak orang, atau mengajarkan bapaknya anak-anak orang atau ibunya anak-anak orang. Nah, wa amrin bima'rufin wa nahyin 'anil munkar, termasuk yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah dengan lisan maupun dengan qalbu, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini sangat dibenci oleh, pasti dibenci oleh syaitan dan dibenci oleh ahli maksiat dan orang-orang yang bersalah, mujrimun, orang-orang yang jahat dan bersalah. Mereka anti terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ajak mereka ke perkara ma'ruf, ya mereka mungkin mengatakan kita sombong, sok suci dan seterusnya. Ketika kita larang mereka dari hal yang munkar, dibilang kita apa? Patroli. Ya. Udah kayak ustadz aja loh gitu. Lah emang ustadz mau apa? Ya. Jadi ini amar ma'ruf nahi munkar termasuk zikir dengan lisan dan dengan qalbu. Kenapa dengan qalbu? Karena kerap kali bahkan hampir selalu mengarahkan kepada ma'ruf, apalagi melarang munkar, itu butuh hati, Pak. Kadang enggak mudah, Pak. Bahkan sering kali enggak mudah, apalagi di zaman sekarang. Ya, yang mana anak-anak muda seperti itu. Dan orang-orang makin jauh makin jauh dari agamanya. Iya, butuh hati untuk mengajak mereka kepada ma'ruf, butuh hati yang betul-betul kuat dan muka tembok kadang-kadang untuk melarang mereka dari yang munkar. Itu butuh. Iya, bukan agak susah, kadang-kadang memang betul-betul susah. Memang betul-betul susah. Ya. Kecuali yang Allah mudahkan. Fahuwa min dzikrillah, maka ini semua termasuk zikir. Belajar, mengajar
amar ma'ruf, nahi munkar, itu semua termasuk zikir yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Walihada man ishtaghala bi talabil ilmi nafi'i ba'da ada'il fara'id. Oleh karena itu, barang siapa yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang bermanfaat setelah menunaikan kewajiban, yaitu dia enggak melanggar kewajiban, dia menunaikan kewajiban, kemudian dia menuntut ilmu syar'i. Au jalasa majlisan yatafaqahu أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. Tadi siapa yang sibuk dengan nuntut ilmu syar'i atau duduk di majlis yang dia bertafaqquh fid din di situ, yaitu dia memahami agama Allah di situ, atau duduk di majlis yang yufaqihu fihi al-fiqha, yang mana di majlis tersebut dia yufaqih, yaitu memahamkan orang, membuat orang itu paham akan agama Allah, akan fiqih, akan hukum-hukum Allah. Jadi dua pihak, baik pihak pelajarnya maupun pihak pengajarnya. Ya, dua-duanya, yang mana ilmu ini ilmu fiqih, yaitu pemahaman agama yang Allah dan Rasul menamakannya fiqih. Fiqih yang dimaksud yaitu memahami agama, baik akidah, Al-Quran, hadis, fikih secara makna, yaitu hukum fikih dan seterusnya. Itu semua fahada aidan min afdali dzikrillah. Ini termasuk sebaik-baik zikir kepada Allah Ta'ala. Makanya majlis-majlis semacam ini disebut majlis zikir yang hakiki sebenarnya jemaah, yang tidak ada kebid'ahan di dalamnya insyaallah. Ini zikir yang hakiki sebenarnya, yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Ya. Wa ala dzalika idza tadabbarta lam tajid bainal awwalina fi kalimatihim fi afdalil a'mali kabir ikhtilaf. Atas dasar ini, kalau misalnya engkau wahai muslim mentadabburi, bertafakkur dan merenungi, tidak engkau temukan antara orang-orang di era pertama zaman-zaman Islam, yaitu para sahabat, tabi'in, para salaf kita, engkau tidak menemukan di kalimat-kalimat mereka tentang sebaik-baik amalan, engkau tidak menemukan perselisihan yang besar antara pilihan-pilihan mereka. Enggak jauh dari mana? Zikir, belajar ilmu syar'i, mengajarkannya, amar ma'ruf, nahi munkar, dah itu aja. Sebaik-baik amalan setelah amalan wajib. Wa mashtabaha amruhu 'alal 'abdi fa 'alaihi bil istikharatil masyru'ah. Nah, ini kita menuju ke masalah yang namanya istikharah. Ya. Wa mashtabaha amruhu 'alal 'abdi. Dan apapun yang perkara itu mustabih. Mustabih itu samar bagi seorang hamba. Jika ada perkara samar bagi seorang hamba, samar itu dari bahasa Arab jemaah. Karena sumroh, samar itu artinya coklat. Iya. Maka kalau ada laki-laki namanya Samir, artinya coklat. Iya. Gitu Pak. Samirah, kan cakep ya namanya Samirah, panggilnya Mira gitu. Iya. Disambung jadi Miranta, ya. Obat mah. Samirah, cakep namanya. Artinya apa? Perempuan coklat, gitu. Ya. Ibroh Samirah, artinya apa Pak? Ibroh itu jarum, artinya apa berarti? Jarum coklat. Enggak, soalnya di WhatsApp tadi ada jualan parfum mirip dengan bungkus itu. Kok kayak jarum coklat aja deh keinget di sini. Iya. Ya. Istibah, samirah atau sumrah, samar, perkara yang samar, coklat. Ya. Atau ya pokoknya dia antara putih tapi ke hitam gitu lah. Apa ya gimana ya? Hah? Coba cari di jangan salah Anda. Coba ada takutnya ada istibah, ini juga ada samar juga ini maknanya ini.
Coba ya, apakah dia abu atau coklat? Hah? Anak kok ngertinya coklat ya? Coklat Pak, coklat di kamus Pak. Kalau Bapak mau ubah jadi abu juga nggak apa-apa, ya. Tapi saya udah lihat kamus dan resmi coklat, samar coklat Pak. Ya, terserah Bapak. Mungkin Anda yang mengatur bahasa Arab, silahkan. Saya mah ikutan aja. Ya, samar itu coklat. Sesuatu yang coklat ini antara gelap dengan terang gitu, enggak jelas Pak. Enggak mesti abu, enggak mesti abu. Iya, gelap dan terang, antara gelap dan terang. Ishtibah. Jadi enggak jelas. Ini gelap atau terang nih, enggak jelas. Makanya wa mashtabaha amruhu 'alal 'abd. Apapun yang ishtabahal amr 'ala, yaitu ketika ada perkara yang samar bagi seorang hamba. Semua dari kita pasti mengalami atau pernah atau bahkan sering mengalami atau merasakan perkara yang samar ini, saya ikut atau enggak, iya atau tidak, lakukan atau tidak, kesana atau tidak. Bingung kalau misalnya saya ikut konsekuensi begini, kalau saya enggak ikut konsekuensi begini. Nah, bingung mau pilih yang mana. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa fa'alaihi bil istikharah al-masyru'ah. Maka hendaklah dia melakukan apa? Al-istikharah al-masyru'ah, yaitu perbuatan meminta pilihan kepada Allah secara istikharah yang memang disyaratkan, bukan istikharah yang bid'ah, bukan istikharah yang tidak ada sandarannya. Ya, ana akan membacakan insyaallah doa istikharah nanti insyaallah dan menerjemahkan, menafsirkan insyaallah. Fa'alaihi bil istikharati al-masyru'ah. Maka kalau ada perkara yang bikin kita ragu, ini mau apa enggak, jadi apa enggak dan seterusnya, terusin atau enggak dan seterusnya, maka istikharah. Istikharah apa artinya Pak? Meminta pilihan pada Allah, biar Allah yang pilihkan. Fama nadima man istakhara Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang menyesal, tidak akan menyesal orang yang meminta pilihan Allah Ta'ala. Gitu ya? Jadi kalau misalnya jika kita meminta pilihan kepada Allah, kita tidak akan menyesal dengan pilihannya. Tapi kalau kita mengandalkan pilihan sendiri tanpa meminta petunjuk pada Allah, boleh jadi kita akan menyesal dengan pilihan kita. Dan betapa banyaknya orang seperti itu. Dan kalau misalnya kita sudah menunaikan sebelumnya nanti, wal yukthir min dzalika wa min ad-du'a, dan perbanyaklah itu. Lihat kata Syekhul Islam, perbanyaklah istikharah. Karena sesungguhnya boleh jadi istikharah bisa harian, bisa Pak, untuk perkara yang berbeda. Orang itu, terutama Indonesia nih, mengenal istikharah itu hanya pas mau nikah saja. Padahal perkara istikharah jauh lebih luas daripada itu. Mau nikah saja atau mau menikahkan anak baru istikharah. Sebenarnya perkara-perkara yang memang membuat kita kepikiran, itu kan bukan nikah doang Pak ya. Iya. Menyekolahkan anak kan gitu. Nah, bahkan kita mungkin lanjut kuliah atau enggak itu juga pikiran. Jadi salah kalau misalnya istikharah itu cuma buat masalah nikah doang. Ya betul, istikharah buat nikah, Masya Allah gitu. Tapi bukan satu-satunya perkara. Pindah rumah, bahkan pindah kontrakan. Iya. Bahkan kalau misalnya ini misal saja dan ini sesuatu yang memang kesannya tidak besar. Dia pengen kalau beribadah itu baik gitu loh, dengan performa yang baik dan dengan wangian yang baik. Tapi ini ada dua pilihan parfum, bingung dia memilih mana, tapi nggak bisa beli dua-duanya, harus salah satu karena duitnya nggak cukup. Dia minta petunjuk pada Allah. Mungkin nggak? Mungkin untuk ibadah dia beneran mungkin. Cuman ini kan hal yang maksudnya ya masa sih sampai segitunya ya, nggak punya duit ya. Udah gitu parfumnya harganya 15 ribuan lagi. Udah lah. Ya Allah, beli dua-duanya apa gitu.
Ya. Sampai membeli handphone, iya. Sampai memilih bidan. Ya, waktu anak saya mau lahir pun gitu. Ada bidan pro dengan normal. Apa yang dokter lahir itu apa sih? Dokter kandungan, namanya apa? Hah? Ya bidan ya, benar ya? Bidan kan ya, benar ya? Ya. Bukan. Ya. Beda, dokter kandungan sendiri gitu kan, ya ada sendiri. Bidan ada sendiri, dokter pokoknya gitulah. Ya bidan asistennya biasanya gitu kan. Nah, ini pro dengan normal. Ya. Dan umumnya sekarang sebaliknya, ya. Ya, sesar. Nah, sekarang kemudian istikharah. Nah, tapi kemudian kita dapatkan justru yang pro dengan normal ini ada yang muslim alhamdulillah, tetapi servis dari rumah sakitnya atau kliniknya sangat tidak enak. Sementara yang prosesor instan, enak, mudah, ramah, tamah, enak. Wah, itu kan bingung nih. Mau pilih normal dan belum tentu normal sih, tapi pro normal tapi bikin baper, atau ramah nggak bikin baper tapi sesar. Bingung. Ini bukan masalah duit ini, tapi masalah normal sesar gitu. Bingung ini mau yang mana. Istrinya juga bingung. Misalnya bikin stres akhirnya, aduh, udah istikharah. Mana yang membuat hati itu lebih tenang? Bismillah. Gitu. Maka boleh sebenarnya istikharah, malah bagus istikharah ini. Dan ketika misalnya setelah istikharah dia lebih tenang ke jalur A atau jalur tertentu, ya, istikharah. Lakukan itu, bismillah. Kalau ternyata efek dari hasil dari istikharahnya ternyata kok ada ujian lagi gitu loh. Kan kadang gitu. Kok kayak ini saya husnuzon ini pilihan Allah, tapi kok malah di balik ini ada musibah lagi gitu. Gimana tanggapan kita? Apakah kemudian kita bilang, "Ya Allah, seperti ini bukan pilihanmu ya Allah." Jangan. Kalau Allah mudahkan dan Allah tenangkan hati ke situ, udah, bismillah, husnuzon ini pilihan Allah. Dan kalau habis itu ternyata ada ujiannya, itu semua justru menunjukkan Allah menguji Anda yakin atau enggak bahwa ini pilihan Allah. Kalau dilakoni, disabarin, sambil kemudian minta sama Allah petunjuk, kemudahan dan seterusnya, maka insya Allah badai akan berlalu. Ya kan ya? Insya Allah. Pada waktunya nanti insya Allah akan Allah Ta'ala takdirkan yang terbaik. Asal yang terpenting dari semua kondisi husnuzan kepada Allah. Orang yang gini Pak, kalau orang minta pilihan tapi suudzon, ngapain minta pilihan? Ya Pak ya? Iya. Gini Pak, misalnya Pak, tolong Pak, pilihin buat saya baju yang cocok sama warna kulit saya. Terus Bapak pilihin kira-kira apa? Monggo. Pilihin cocoknya Pak, warna bajunya Pak, hitam. Hitam Pak ya? Hitam. Ada warna putih, ada warna hitam. Bapak pilih hitam. Kalau coklat nggak ada, pokoknya hitam sama putih gitu. Terus saya bilang, wah Bapak doain saya supaya kulit saya hitam. Lah minta pilihan tapi kok protes gitu loh pas dipilihin, kan gimana? Ya orang kalau minta pilihan harus husnuzon pada yang dia minta gitu loh. Nah kita minta pilihan sama Allah ya harus husnuzon, serahkan kepada Allah sambil ikhtiar. Kalau itu yang dimudahkan oleh Allah, ya udah, bismillah, lanjut. Kemudian kalau ternyata di balik itu ada musibah dan ujian, jangan bilang bahwa saya kayaknya Allah salah pilih. Ya na'udzubillah, ini kufur. Atau kayaknya saya salah pilih nih. Ini bukan pilihan Allah, sebenarnya pilihan Allah yang itu. Makanya ini banyak ujian nih. Enggak. Tetap itu pilihan Allah buat antum, tetapi Allah uji lagi supaya ini antum teguh atau enggak. Supaya antum itu yakin apa enggak. Itu pahala semua itu. Pahala semua itu. Ya. Maka perbanyak istikharah. Gimana wa min doa dan juga berdoa minta sama Allah. Fa innahu miftahu kulli khair. Sesungguhnya
Istikharah dan doa itu adalah kunci segala kebaikan. Kunci segala kebaikan. Bermula dari ya Rabb, ya Rabb. Bermula dari itu. Antum baru mulai buka kunci kebaikan dari apa? Minta pada Allah. Kemudian kalau memang udah istikharah, udah doa, kata Syekhul Islam, wala ya'jal. Jangan terburu-buru. Jangan terburu, bukan karena Allah tidak mampu untuk menyegerakan. Tetapi Allah itu yang mengatur, bukan yang diatur. Tapi Allah itu yang berhikmah, bukan yang dilogikakan. Terserah Allah, kehendak Allah, hikmah dari Allah. Pasti Allah tunaikan pada waktunya yang paling tepat, paling baik. Ya, wala ya'jal. Kalau udah doa, udah istikharah, jangan terburu-buru. Nah, kalau misalnya bapak-bapak mah udah dewasa, udah ngerti dan udah punya pengalaman besar dalam hal-hal seperti ini. Tapi biasanya darah muda menggelegak, ya itu yang memang ada sisi ya wajar lah manusia semuanya. Ya ajalah, yaitu tergesa-gesa. Maka janganlah seorang pendoa, seorang yang minta pilihan pada Rabbnya, jangan dia tergesa-gesa. Kemudian mengatakan fayaqul qad da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa kok enggak dijawab-jawab. Jangan ngomong begitu. Ya, jangan ngomong seperti itu. Baik, kita bahas dulu tentang salat istikharah berkaitan dengan ini ya. Jadi, secara salat istikharah gimana jemaah? Salatlah 2 rakaat. 2 rakaat yang sunnah maksud saya. Jangan 2 rakaat subuh habis itu istikharah, enggak. Itu salat wajib sendiri, jangan. Yaitu salat sunnah. Ya. Salat sunnah 2 rakaat apapun nama salat sunnah tersebut. Ya. Nah, misalnya salat sunnah malam, salat sunnah mutlak di waktu duha, salat duha 2 rakaat atau salat qabliyah atau salat tahiyatul masjid. Atau salat apa lagi Pak? Doa ba'diyah atau salat apa lagi Pak? Salat apa lagi selain itu 2 rakaat? Apapun lah pokoknya salat gitu. Bahkan di waktu terlarang. Nah, ini di waktu terlarang nih. Waktu terlarangnya salat mutlak. Kapan Pak? Terbit matahari sampai agak naik sedikit mataharinya. Baru itu waktu syuruk tuh. Sekitar 10 sampai 15 menit itu dilarang sholat. 1. Kemudian sebelum zuhur kisaran ketika matahari pas 10 atau 15 menitan kira-kira. Istiwa. Kemudian langit menguning sampai maghrib. Itu dilarang sholat mutlak. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Al-muhim, ketika ternyata antum butuh sholat pada waktu itu, darurat, mepet, ini ada WhatsApp, waduh, disuruh pergi lagi, nah kan gitu. Harus sekarang ditentuin nih, iya atau enggak ya, bingung. Istikharah dulu. Di waktu terlarang boleh karena sholat. Karena ada kebutuhan, tapi di waktu larang diperbolehkan. Iya, di antara kebutuhan istikharah. Ya, jadi sholat di waktu terlarang, tapi karena ada kebutuhan maka diperbolehkan. Karena ada hajat, ada kebutuhan, ada kesempatan untuk menunaikannya. Contoh lain misalnya di waktu terlarang masuk masjid, maka sholat tahiyatul masjid boleh karena ada kebutuhan tahiyatul masjid. Makanya sebelum kita maghrib, sebelum azan maghrib, jemaah yang masuk, fadhol sholat tahiyatul masjid enggak masalah. Tapi kalau misalnya dia parkir di situ sama kayak anak juga, sebelum maghrib, terus dia sholat di parkiran, apa hukumnya? Tahiyatul parkir. Ya, nah ini dipermasalahkan, ini orang kemana ini? Ya. Setelah dia Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dia angkat tangannya. Angkat tangan bebas jemaah. Antum enggak harus ya boleh gini, sila boleh gini. Kalau mau betul-betul ini kadang sebagian ulama membolehkan yang seperti ini boleh. Kalau betul-betul butuh banget gitu.
selama tidak mengganggu orang dan membuat orang husnuzan pada niatan antum. Dan membuat orang suudzon pada niatan antum. Karena kalau kayak gini ya, antara adzan dan isya antum di sini kayak gini. Ya Allah ya. Oh, ini kesannya. Wah, ini orang lagi minta hujan nih kayaknya. Atau orang bakal meneliti niatan antum yang Allah lebih tahu. Wah, ini orang nih kayaknya songong nih ya. Pengen kelihatan alim tuh. Biar kelihatan dia doa sungguh-sungguh ya, padahal mah pamer doang. Ya, ini kan menyebabkan orang jadi suudzon. Maka cukup gini ya. Boleh fadhil minta ya Allah boleh. Ya gitu ya. Sekhusyuknya qalbi antum bisa lah. Ya silakan katakan. Kemudian mengatakan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Masih panjang tapi ana persingkat dulu, ana pendek-pendekin dulu. Ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta pilihan darimu dengan ilmu-Mu ya Allah Ta'ala. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan saya meminta kemampuan ya, dengan kemampuan-Mu ya Allah. Was'aluka min fadlikal azim. Dan saya memohon keutamaan-Mu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkau itu maha mampu sedangkan aku tidak mampu, dan saya tidak mampu ya Allah. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau maha mengetahui sedangkan saya tidak tahu. Yaitu kita di sini mengakui akan ketidakmampuan dan kejahilan kita jemaah di hadapan Allah. Akan bagaimana ke depannya. Itu Allah bakal suka itu dengan hamba yang merendahkan diri di hadapannya. Nah, kemudian wa anta 'allamul ghuyub. Engkau adalah yang maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa, sebutin apa? Nah, masalahnya sekarang kalau nggak bisa bahasa Arab. Ayo, sok gimana? Ayo Pak, ayo. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau mengerti. Bahasa Arabnya apaan ya? Hah? Taunya ya apa? Taunya ketemunya Samirah lagi nih. Iya. Sambil diam dia. Allahumma in kunta ta'lamu. Waduh, apa bahasa Arabnya? Saya pengen mobil nih. Ya. Bingung. Tapi itu nanti Anda jawabnya. Inna ta'lamu hadzal amr, yaitu sebutkan perkara yang antum minta pilihan. Khairan li. Baik buat saya, misalnya antum pengen nikah. Boleh antum sebut namanya enggak? Boleh. Ya Allah, in kunta ta'lamu anna siapa? Fatimah khairan li, si Fatimah di sini pun antum sebutin nama biasa aja. Allah tahu kok Fatimah siapa yang dimaksudkan, enggak gitu ya? Enggak perlu detail. Ya Allah, Fatimah binti Budiman yang rumahnya di samping material yang enggak usah disebutin detail kali, itu bumi Allah yang punya. Allah tahu kok maksud qalbu antum, cuma Allah Ta'ala ingin antum mengatakannya gitu. Mengatakan doa ini gitu loh. Kalau engkau tahu ya Allah bahwasanya si Fatimah ini khairan li, baik buat saya, fi dini, untuk agama saya, wa ma'ashi, kehidupan saya di dunia, wa aqibati amri, dan kesudahan urusan saya. Kesudahan di sini baik nanti kalau udah jadi di dunia ini bakal enak apa enggak, dan di akhirat bagaimana gitu. Faqdirhu li, faqdirhu bisa faqdirhu li, ya Allah, takdirkanlah dia buat saya. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah dia buat saya. Tsumma barikhu, atau barik li fihi, kemudian berkatilah buat saya tentang diri orang ini. Kalau tentang Fatimah ya. Tapi kalau misalnya ada pilihan mobil ya, antara Anda nggak tahu nama mobil lah, pokoknya Pajero sama satu lagi apa tuh yang mirip tuh? Fortuner ya. Bingung tuh mau Pajero mau Fortuner ya. Kalau Fortuner artinya kan beruntung, orang beruntung gitu ya. Kalau Pajero Enggak, Fajar itu artinya waktu pagi, kan dari kata fajar. Fajro. Tapi enggak juga, karena fajir pun pajiro juga gitu kan. Repot nih.
Tapi kan kita nggak bisa nimbang dari nama doang. Bingung. Ya Allah, jika memilih Pajero itu baik buat agama saya. Iya bisa. Mobil itu bisa baik buat agama, bisa juga enggak. Dan kehidupan saya dan akibat darinya baik atau enggak, ya Allah, kalau misalnya itu takdirkan itu Pajero buat saya. Mudahkan dan berkati saya membeli Pajero itu. Allah kemudian lanjut, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah kalau misalnya engkau mengetahui bahwasanya perkara ini yaitu membeli Pajero itu syarrun li, buruk buat saya, buat agama saya, wa ma'ashi, buat kehidupan saya, wa akibata amri, dan untuk urusan kesudahan saya, maka fasrifni anhu, ya Allah alihkanlah saya darinya. Iya, lupa kadang susah Pak, ngelupain Pajero susah Pak, karena kalau di jalan ketemu lagi. Alihkanlah saya, palingkanlah saya darinya. Wasrifhu anni, dan palingkanlah dia dari saya. Terutama soal jodoh. Ya, kadang udah saling, hati itu udah menyatu, tapi ini nggak bisa. Jelek nanti ke depannya. Buruk buat ke depannya walaupun hati itu udah senang sama dia. Maka kalau memang itu buruk buat saya Allah, buat agama saya, buat kehidupan saya, buat akhirat saya, maka palingkanlah saya darinya sehingga saya nggak terkait lagi sama dia, dan palingkanlah dia dari saya sehingga dia tidak baperan lagi sama saya. Waqdur li al khaira, dan takdirkan buat saya yang lebih baik dari itu. Haitsu kana thumma ardini bih, kemudian ya Allah buatlah saya ridho dengan keputusan ini. Gitu. Nah, habis istikharah itu nggak mesti langsung habis itu lapang dada, habis itu wah seneng, nggak mesti gitu. Kadang nunggu dulu, kadang masih ragu, istikharah lagi, baca lagi. Kadang bisa sebulan, bisa. Ya terserah Allah. Tapi ketika kemudian udah mulai kok hatinya lapang, atau misalnya tentang perempuan, nah, tadinya itu udah baik, baik dia, istikharah dulu lah, istikharah bismillah, istikharah lakukan ini, kemudian seminggu kemudian datang kabar dari orang lain bahwa ini perempuan ini bejat ini. Terus ternyata datang lagi kabar bahwasanya ini perempuan nggak benar ini. Itu menampakkan di antum yang baik, tapi sebenarnya enggak dia. Hutangnya itu lebih besar daripada usianya, gitu. Waduh, repot dong. Nah, pas sudah kayak gitu, ya, kok ditampakkan kayak gini? Nah, ini isyarat dari Allah. Isyarat dari Allah. Ini repot nih kayaknya. Kalau udah orang-orang yang terpercaya bilang kayak gini, wah nggak bisa maksa saya. Udahlah, saya mundur dah. Dah minta tolong sama Allah supaya dimudahkan dalam urusan mundurnya. Kalau tentang perempuan ya. Iya. Begitu ya, banyak-banyak istikharah. Dan jangan terburu-buru soal jawaban. Wal yataharral awqatal fadilah, dan hendaklah dia mencari waktu-waktu yang utama, ka akhiril lail, seperti akhir lail, akhir malam, seperti malam terakhir terutama. Ya, paling bagusnya sebelum subuh itu. Makanya paling jeleknya masjid itulah yang mengganggu orang-orang yang lagi doa pas sebelum subuh. Orang pada tahajud khusyuk sebelum subuh, dia malah Allahumma sholli, suaranya gede. Orang lagi khusyuk pagi, mungkin dia punya hajat, dia malah, ya kan kita nggak enak lagi tiba-tiba, wah mulai nih, ya bubar deh gitu, nggak fokus, kasihan orang mau doa, ya. Kemudian wadbaris salawat, setelah sholat, maksudnya sholat fardu, habis sholat, termasuk juga wa indal adzan, pas lagi adzan atau antara adzan dan iqamah. Ya pas lagi adzan boleh doa, Pak. Tapi pas lagi selesai lafalnya jawab adzan tersebut. Boleh doa pas adzan. Tapi baiknya mungkin di antara adzan dan iqamah, ya, karena lebih fokus. Wa waqti nuzulil matar, ketika turun hujan. Kita ini kalau turun hujan, bukannya doa Allahumma shayyiban nafi'a, bukannya kita menganggap rahmat Allah terus kita minta sama Allah. Kita malah kadang-kadang nih yang warga Betawi biasanya, woi. Apa maksudnya itu? Jemuran. Woi, gitu. Nah, kalau di Kalibata dulu waktu anak kecil kayak gitu, Pak, enggak tahu di sini. Woi, nah apa bapak-bapak teriak. Ternyata masalah jemuran. Langsung mama tuh ya pada maraton, ya.
ngangkat jemuran dan seterusnya. Baik. Sampai situ insyaallah untuk untuk materi yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Jika ada pertanyaan maka dipersilakan. Tafadhal. Untuk Bapak dan Ibu-ibu silakan. Tafadhal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Istiqomah pada dasarnya menentukan pilihan dua pilihan. Yang terbaik menurut Allah dunia dan akhirat kita. Iya. Bisa nggak kita mendapat jawaban ternyata dua-duanya bukan pilihan terbaik untuk kita? Dua-duanya bukan pilihan terbaik. Bagaimana Ya. caranya? Ahsan, Pak. Masya Allah. Bagaimana kita Iya. itu tidak mengatur Allah? Tidak apa? Mengatur Allah. Tidak mengatur. Contoh, saya waktu itu mau kuliah di ITB, kan berat kita bantu tahajud. TBI, ITB. ITB, Bandung. Bimbingan anakku mau masuk ITB. Tapi saya ganti dengan, ya Allah, bimbingan anakku masuk ke PTN yang di jurusan yang dikoridoi. Ya. Jadi seolah kita nggak ngatur Allah, ngatur Allah. Ya. Baik, jazakallah khairah, Pak. Istikharah itu ketika kita dihadapkan pilihan dan kita juga pengen milih, maka kita sebut apa-apa yang memang terhampar sebagai opsi di kehidupan kita. Dan ketika kita ucapkan itu sama sekali tidak ada kesan atau maksud mengatur Allah, melainkan kita meminta pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mengatur, Pak, tidak mengatur. Dan tidak terkesan dengan mengatur insyaallah, karena Allah tidak akan keberatan dengan pilihan apapun. Tidak akan keberatan dengan permintaan apapun. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Kalau memang itu disebut mengatur Allah misalnya, maka semua permintaan adalah mengatur Allah. Karena ya Allah, saya minta tadi seperti ya Allah, kuliahkanlah anak saya di apa? Bapak minta apa tadi ngomongnya? ITB. Itu kan minta UMPTN yang terbaik. Itu kan sebenarnya meminta. Ada sisi ngaturnya juga gitu. Kenapa enggak? Ya Allah, jadikanlah anak saya terdidik gitu aja kan gitu. Jadi itu bukan mengatur Allah, bukan mengatur Allah. Ya. Kecuali kalau bahasanya secara uruf itu tidak baik seperti mengatur. Misalnya atau seperti mengatur dengan adanya protes kalau misalnya enggak dikasih. Ya Allah, kasih apa? Nah kayak gitu enggak baik. Nah kalau gitu bahasanya enggak baik. Walaupun mungkin kadang bagi orang Betawi biasa, iya orang Betawi kadang enggak ngeh kalau itu. Bagi orang non Betawi atau yang orang Jakarta sekarang itu kok kesannya kayak ngatur Allah. Tapi orang Betawi zaman dulu kadang, ya Allah, jangan gini apa ya Allah, gitu seolah-olah gimana gitu. Tapi nggak maksud protes juga, cuman gimana ya, bahasa sih, itu bahasa logat. Jadi ala kulli hal, Pak, yang tadi kalau misalnya kita meminta kepada Allah dengan mutlak umum itu sebenarnya lebih afdol. Cuman tidak diharamkan menyebut apa-apa yang kita inginkan. Tapi lebih global lebih afdol. Lebih global lebih afdol. Kayak tadi, tolong kuliahkan anak saya atau mudahkan anak saya untuk kuliah di UMPTN yang terbaik. Itu kan global, bagus. Tapi kalau misalnya Bapak bilang, ya Allah, pilihkanlah antara STIS dengan STIE misalnya apalah gitu ya. Nembut dua itu juga nggak mengatur Allah, nggak masalah bagi Allah, mudah bagi Allah. Dan ternyata kalau dua-duanya tidak baik, Allah akan pilihkan yang lain. Jadi kadang kita istikharah, ada dua pilihan di kehidupan kita saat ini, antara Fatimah dan Marfu'ah. Bagi kita dua-duanya bagus, mau garap dua-duanya nggak mungkin, ya kan? Harus pilih salah satu. Nggak jadi dua-duanya setelah istikharah, mungkin nggak, Pak? Ya mungkin aja dua-duanya nggak jadi. Ternyata dapatnya apa? Maimunah. Iya. Tadinya Fatimah, Imeh sebutannya. Mumun dapatnya. Dan ketahuilah bahwasanya mungkin bagi logika kita sekarang ini dan ini nih. Tapi kalau bagi Allah enggak, bukan ini. Allah pilihin yang lain. Itu terbaik. Iya, tapi kalau ternyata Maimunah ini ternyata ada kekurangan, ketahuilah kekurangan itu ada si tadi siapa sih namanya? Fatimah sama siapa itu namanya itu? Marfu'ah. Ya.
Fatih enggak ada, saya enggak nyebut Jamilah Pak. Jangan. Jangan masukin yang baru. Iya. Bapak sudah berusia tetap mikirin Jamilah ya. Iya. Iya, pokoknya gitu ya. Insyaallah serahin kalau habis azan kita lanjutkan insyaallah. Insyaallah nanti ummahat yang akan nanya insyaallah ada azan kalau ada. Baik, jika ibu-ibu ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pertanyaannya, apakah anak masuk pesantren, belajar di pesantren itu termasuk amalan zikir atau bukan? Iya, termasuk. Bahkan itu menggabungkan antara kewajiban menuntut ilmu dengan zikir dengan ilmu. Dan juga zikirnya dalam artian menuntut ilmunya anak pesantren atau orang yang sekolah di pesantren itu kalau Allah Ta'ala beri taufik itu lebih bermanfaat dari mungkin 100 bapak-bapak di sini kalau Allah beri taufik ya. Karena itu calon atau bibit menjadi da'i nantinya dengan ilmunya yang telah dipupuk sejak di pesantren. Sebagaimana alhamdulillah saya pun lulus dari pesantren selama 6 tahun. Kemudian kuliah selama 7 tahun di Libya. Nah itu hari-hari kita mengkaji kitab dari sejak memang di pesantren. Jadi penanamannya itu memang sejak lama dan semua itulah zikir. Maksudnya zikir dalam artian mengingat Allah Ta'ala dengan menuntut ilmu yang mana ilmu adalah ilmu tentang agama Allah. Ya kemudian Allah takdirkan alhamdulillah kita bisa mengajar. Jadi anak-anak yang di pesantren ini kemudian kalau Allah berikan taufik di ilmu mereka, maka akan bermanfaat sekian belas atau puluh tahun berikutnya. Iya, jadi itu termasuk masya Allah. Kalau misalnya bisa anak kita dipesantrenkan, tapi pesantren yang benar, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ternyata qadarullah Allah Ta'ala tidak jadikan anak ini kemudian anak yang menjadi dai, ya qadarullah ya tidak jangan berputus asa, mungkin ada kebaikan lain. Ya ala kulli hal itu termasuk zikir yang di pesantren mereka masya Allah. Lebih-lebih mereka juga menghafal Al-Quran dan juga hadis. Ya begitu, insya Allah semuanya baik semuanya. Dan kadang-kadang karena remaja mungkin bandel anaknya dan seterusnya, ya nggak masalah, insya Allah Allah beri hidayah. Ya, malah kadang-kadang yang bandel itu yang nanti jadi ustadz yang ngerti titik-titik kebandelan orang. Iya, karena senior dia. Ya. Begitu Bu ya. Taib. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang mau bertanya? Coba bapak pada diam itu. Ah iya silakan. Jamilah Pak, mau nanya tentang Jamilah Pak. Ya Pak. Taib, apakah doa istikharah tidak diucapkan cukup di hati? Tidak cukup, karena syariatnya tidak begitu. Syariatnya diucapkan. Taib, sekarang pertanyaan bagaimana kalau nggak bisa bahasa Arab? Ya, Bapak pikirannya terpenuhi akan Jamilah sih, jadi nggak bisa membahasakan yang lebih baik daripada Jamilah. Kira Jamilah lantang Pak tadi. Nah. Itu kalau memang tidak bisa bahasa Arab, entah karena tidak bisa membacanya atau karena tidak bisa menyebutkan hadzal amr perkaranya itu apa yang dibutuhkan, maka boleh dia berdoa dengan terjemahan dari
doa tadi. Ya. Dan bahkan itu bisa jadi lebih afdol bagi yang tidak paham bahasa Arab. Karena doa itu minta sama Allah. Jadi minta ini ya harus ngerti apa yang diminta. Makanya kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak menjawab doa dari qalbin lahin ghafil. Dari qalbin ghafilin lahin. Dari kalbu yang lalai dan lahin, nggak ngerti apa yang dia minta. Malah dia pakai bahasa Indonesia terjemahannya, Allahumma inni astaqdiruka bi qudratik wa astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Ya. Itu kalau bisa sih bahasa Arab, tapi kalau bisa paham juga maknanya. Nanti ketika Allahumma idza kana hadzal amr, ya Allah, kalau ya baru mulai bahasa Indonesia. Silahkan. Atau yang dari awal bahasa Indonesia karena memang susah bahasa Arab, tafadhol. Yang terpenting paham semuanya. Paham semuanya, paham maksudnya, betul-betul mendalami. Nah, bismillah. Doa seperti itu. Itu bagi yang enggak bisa bahasa Arab atau susah untuk membacanya. Begitu. Ada lagi, Pak? Atau ibu-ibu? Iya, silakan. Kalau berkaitan barusan Ya. kita tidak bisa berbahasa Arab. Tapi penekarannya ini berubah harokat aja kan itu fatal. Hah? Yang harokatnya misalkan harus K jadi I. Iya. Harokat berubah. Jadi Iya. afdolnya tuh kan afdolnya tadi bahasa Arab bahasa Arab. Tapi kita tuh suka khawatir kalau misalkan tadi itu harokatnya kita nggak hafal gitu, lupa atau apa. Baca, Pak, baca aja baca. Oh, Udah selesai pertanyaannya. Oh ya udah. Baca nggak apa-apa. Jadi sambil kayak gini, ya kan? Boleh pakai HP. Lihat di Google doa istikharah gitu. Gini pakai HP. Apa enggak ini? Enggak apa-apa, asal kalau notifikasi pas lagi doa ada notifikasi WhatsApp jangan dibuka. Iya. Ya pakai HP. Kalau misalnya takut gagal fokus, ya udah tulis di secari kertas atau mungkin ada buku doa, zikir. Udah gini terus sambil gini, ya mungkin sambil ya mungkin buku saku doa zikir istikharahnya sambil gini lihat gini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Padahal lagi sholat aja, imam baca mushaf atau baca Al-Quran lewat HP aja boleh, apalagi yang betul-betul berhajat seperti ini. Boleh. Iya, kalau nggak hafal atau takut salah, ya udah tinggal baca. Atau taruh sini. Ya Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Wa innaka anta ta'lamu la wa ana la, dan seterusnya. Silahkan. Ya. Maka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah alangkah lebih baiknya didahului dengan sholawat atau gimana? Apa langsung doa itu aja? Pas selesai tanya baru sampai. Iya nggak tahu dah. Jadi kalau misalnya, ini biar saya ulangi ada pertanyaan nggak apa-apa nanti ibu-ibu juga dengar. Berarti kalau misalnya kan habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum doa istikharah, apakah alangkah baiknya mungkin dengan istighfar dulu? Di dalam hadis tidak disebutkan itu. Maka cukuplah apa yang di hadis itu udah kelas. Ya walaupun saya nggak berani mengatakan nggak boleh bersalawat ketika itu, saya nggak berani mengatakan begitu. Tetapi di hadis langsung dia minta istikharah dengan doa tadi, nggak pakai salawat. Wallahu a'lam. Ummahat ada yang mau nanya nggak nih Pak? Ummahat dulu bentar. Ya. Posisi tangan. Cukup gini aja. Hah? Ada kok ada. Itu bebas. Maksudnya bebas di sini sewajarnya. Yang tadi kita sebutkan boleh gini. Asal jangan kayak gini. Nah itu beda ini agamanya. Ya, gini. Boleh gini. Pokoknya apa-apa yang membuat Anda khusyuk ya dan tidak menimbulkan suudzon orang, udah lakukan. Dari angkat tangan dan selama tidak berlebihan, tidak
tetap khusyuk, tidak bikin suudzon. Kalau berlebihan kayak misalnya ngapa kayak gini, ya, 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 wayakum, wayaki, ya Pak. Saya ngerti bahasa Arab ya. Imam hadisnya katanya tengadahkan tanganmu ke langit. Iya. Jadi kalau tenaga ke muka kan beda. Ke langit kan ke atas Pak. Ini udah ke atas, ke muka, maksudnya ke muka di sini. Orang udah begini. Nggak masalah. Ini rafa'a yadaihi ilas sama kata Nabi SAW. Ya, dia bisa gini. Ini kan maksudnya ilas sama ke ketinggian. Yaitu tinggikanlah langit ilas sama boleh ke ketinggian ini. Bisa kayak gini fadhal silakan. Ya kayak gini boleh. Kayak gini boleh. Karena ini pun ujung-ujungnya ke langit juga ke atas. Bukan yang kayak gini. Enggak kayak gini. Hatta doa-doa tentang pencegahan terhadap mara bahaya. Ya gini aja. Ya kadang-kadang kan kita kalau doa pencegahan mara bahaya tiada gini. Kayak nyung sepatu gimana kayak gini. Nah gini aja kelas. Allahumma inni a'udzubika minal waba misalnya dan seterusnya. Gini aja kelas. Iya. Gitu. Enggak perlu. Gini aja terus. Gitu. Karena mengangkat tangan ke langit. Fadhal. Kalau tadi kan disebutkan salah satu zikir adalah zikir sebelum tidur, dan salah satu zikir sebelum tidur kan juga disunahkan baca surat Al-Mulk. Jika kondisinya ternyata kita nggak hafal atau mungkin ibu-ibu nggak hafal, tapi kondisi sebelum tidur misalkan sudah kelas di luar atau bapak-bapak pakai celana pendek, kemudian membaca Al-Mulk itu bagaimana tentang adab terhadap Al-Quran dasar? Ya, ahsan. Baca surat Al-Mulk itu di malam hari, bukan doa sebelum tidur. Itu bukan termasuk zikir sebelum tidur. Al-Muhim itu zikir di malam hari. Dan termasuk sekarang boleh ya disunahkan juga baca surat Al-Mulk dalam riwayat At-Tirmidzi. Jadi bukan dikhususkan sebelum tidur untuk Al-Mulk ya. Adapun dua terakhir Al-Baqarah, ayat kursi, 3 terakhir Al-Quran, nah itu baru untuk sebelum tidur ya. Tapi kalau misal surah Al-Mulk itu dibaca malam hari, berarti dari habis maghrib tadi udah bisa. Nah terus kalau misalnya dia membacanya pakai celana pendek atau membacanya tak berjilbab, nah terlebih ini dilihat yang tak berjilbab ini perempuan atau laki. Kalau laki-laki nggak masalah. Justru kalau pakai jilbab bermasalah dia. Kalau perempuan pakai jilbab dia baca Al-Quran bermasalah nggak? Enggak masalah. Selamat tidak menimbulkan fitnah bagi orang sekitar. Maksudnya dia kan di rumah. Iya, dia tafadhal baca Al-Quran tanpa pakai jilbab, tapi lebih berakhlak, lebih baik pakai jilbab. Kalau pas baca lebih baik, kita katakan lebih baik, bukan berarti nggak boleh. Pas nggak pakai jilbab baca Quran nggak, tetap boleh. Walaupun cuma pakai daster yang sampai lutut doang dan betisnya nggak pakai maksudnya nggak ada pakaian, nggak masalah baca Quran, nggak masalah insyaallah. Cuma tentu yang paling afdal ya dengan hay'ah atau bentuk yang atau rupa yang terbaik, tentu itu lebih afdal. Jadi nggak masalah di atas kasur misalnya sambil meluk istrinya. Cuman pakai kaos kutang doang, pakai celana pendek, baca a'udzubillahi minasyaitonir, baca surat Al-Mulk, boleh enggak? Boleh. Oh, paling semangat pelakunya ini berarti. Iya. Ini kalau bicara seperti ini enggak ada batasan tua dan muda sepertinya. Pak ya. Ya begitu, jadi mau masalah insyaallah. Adapun membacanya dari mushaf dari itu tidak masalah insyaallah. Ya. Selama dia suci nggak masalah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib dia lagi haid atau lagi nifas, tapi dia memiliki hajat istikharah, maka dia cukup berdoa tanpa salat. Nggak boleh dia sholat kemudian dia sholat 2 rakaat karena terpaksa istikharah. Nggak terpaksa, dia cukup doa. Kalau doa boleh, tapi kalau sholat tidak boleh. Kalau dia melakukan sholat maka menjadi bid'ah, karena
memang tidak boleh sholat ketika lagi haid atau nifas. Ya, begitu. Begitu Bu ya. Baik. Ya. Wa iyyak. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairal jazaa ala hudurikum wa istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.